siang sahabat Indonesia, bertemu lagi dengan Minutes with Menir. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan beberapa jenis teh. Di pinggir saya ada 4 jenis teh yang bisa kita lihat perbedaannya. Yang pertama adalah teh putih, kemudian teh hijau, kemudian teh oolong, kemudian teh hitam. Pasti di antara sahabat Indonesia ada yang belum tahu dan penasaran apa bedanya teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Saya dibuatkan suatu ilustrasi oleh anak saya yang mungkin bisa membantu sahabat Indonesia untuk lebih memudahkan memahami perbedaan antara teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Jadi yang mendasari perbedaan antara keempat jenis teh tersebut adalah di dalam proses oksidasi enzimatis. Proses oksidasi enzimatis secara harfiah atau secara umum mungkin dikenal sebagai proses fermentasi. Walaupun tentu saja berbeda, karena kalau fermentasi itu menggunakan media lain sebagai starter untuk proses fermentasinya. Kalau oksidasi enzimatis tidak menggunakan zat lain selain zat-zat yang dikandung di dalam teh itu sendiri, ditambah dengan oksigen dari udara untuk merombak zat-zat yang dinamakan enzim yang dikandung oleh teh, yang pada akhirnya antara oksigen dengan enzim-enzim tersebut bereaksi membentuk suatu proses yang disebut proses oksidasi enzimatis. Kemudian apa perbedaan keempat teh tersebut? Yang pertama, teh putih. Bahan baku dari teh putih sama, berasal dari pemetikan pucuk teh. Kemudian proses yang selanjutnya adalah proses penggilingan. Tetapi teh putih setelah dari pemetikan itu tidak mengalami proses penggilingan, tetapi ini langsung dikeringkan, kemudian jadi dan menghasilkan teh putih, sehingga bentuknya juga ini masih utuh berupa pucuk teh yang berbentuk seperti jarum dan berwarna putih karena tidak mengalami proses penggilingan ataupun proses oksidasi enzimatis. Kemudian teh hijau. Teh hijau sama, pucuk teh dari proses pemetikan dan mengalami proses penggilingan. Kemudian dari proses penggilingan ke oksidasi enzimatis. Tapi teh hijau ini tidak mengalami proses oksidasi enzimatis. Tetapi setelah digiling, teh hijau itu langsung dikeringkan, kemudian menjadi teh hijau. Kemudian yang ketiga, teh oolong. Teh oolong sama, dari pemetikan dilakukan penggilingan, kemudian mengalami oksidasi enzimatis, ya, tetapi
oksidasi enzimatisnya ini bisa dikatakan tidak penuh. Kami istilahkan ini setengah oksidasi enzimatis. Kemudian baru dikeringkan sehingga menjadi teh oolong. Dan yang terakhir, teh hitam sama, berasal dari pemetikan, kemudian mengalami proses penggilingan, proses oksidasi enzimatis. Teh hitam mengalami proses oksidasi enzimatis secara lengkap, secara penuh, baru dilakukan pengeringan, kemudian menjadi teh hitam. Jadi saya ulangi, teh putih hanya mengalami pemetikan, kemudian langsung dikeringkan. Teh hijau dari pemetikan mengalami proses penggilingan, tetapi tidak mengalami proses oksidasi enzimatis. Langsung dikeringkan menjadi teh hijau. Kemudian teh oolong dari proses pemetikan, mengalami penggilingan, mengalami oksidasi enzimatis, tetapi setengah proses oksidasi enzimatis kemudian dikeringkan menjadi teh oolong. Yang terakhir, teh hitam dari proses pemetikan, penggilingan, oksidasi enzimatis secara penuh, pengeringan, kemudian menjadi teh hitam. Demikian sahabat Indonesia, sedikit informasi, sedikit berbagi perbedaan antara keempat jenis teh: teh putih, teh oolong, teh hijau, dan teh hitam. Kemudian tentang oksidasi enzimatis yang lebih detail akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain. Demikian pada kesempatan ini, terima kasih sahabat Indonesia. Salam ngeteh.